Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up everyone, apa kabar kalian semua? Gue harap kalian semua selalu sehat. Kembali lagi bersama gue Shin. Dan pada video kali ini gue mau pergi dan melihat perpustakaan nasional untuk pertama kali. Dan sejujurnya tempat ini adalah salah satu tempat yang paling ingin gue kunjungi. Dan sekarang baru sempat ya untuk ke sana. Nah kalau gitu kita langsung berangkat aja ke lokasinya. The next station is Blok M BTA. Blok Teman-teman, jadi gue udah turun di halte Irti Monas atau Balai Kota, dan dari situ gue tinggal nyebrang aja dan udah sampai di depan gedung Perpustakaan Nasional. Ini dia gedungnya, tinggi ya. Dari informasi yang gue tahu ini dia ada 24 lantai teman-teman, dan ya iya cukup banyak juga. Cuman gue nggak tahu ya di lantai itu apakah isinya semua tentang buku atau ada hal-hal lainnya, nanti kita akan lihat. Smart Library. Karya Lagaliko. Pustaka. Sejarah aksara. Di sini kebahas tentang sejarah aksara ya. Dari gelombang 1 era Hindu dan Buddha, gelombang 2 era Islam, gelombang 3 era Eropa. Ruang aksara menampilkan perkembangan tulisan di Indonesia yang berkaitan erat dengan sejarah dan peradaban bangsa. Ini aksara Nusantara. Ini abad kelima, aksara Pallawa. Dan di ruangan ini juga teman-teman bisa lihat ya bahwa ada aksara-aksara yang berbeda dari daerah, kerajaan atau pulau-pulau yang berbeda di seluruh Indonesia. Dan di situ semuanya lengkap ya, dari abjadnya, dari setiap aksara yang ada. Aksara Buddha, aksara Bali sedikit, aksara Bugis, kayak burung bentuk-bentuknya. Lalu ada aksara Jawa, aksara Batak abad 17.
Aksara Rejang. Itu aksara-aksara ya, ada banyak aksaranya dari abad ke-5 sampai yang masih dipakai sampai sekarang, dari Jawa, Buddha, Sunda dan lain-lain. Jadi di sini kalian juga bisa belajar banyak, biar tahu juga ya sejarah aksara yang ada di Indonesia dan perkembangannya. Dan menurut gue itu juga wajib ya kita ketahuin, karena minimal tahu dasarnya. Kita juga kan kadang belajar sekarang Jepang, Korea, Cina dan lain-lain. Jadi untuk budaya sendiri kita seenggaknya belajar dasarnya lah ya, biar tahu juga. Sekarang gue udah masuk ke ruangan selanjutnya, kita cek. Oke teman-teman, ini adalah ruangan kedua, di mana ruangan kedua ini adalah ruangan media. Di mana ruangan media ini kita bisa melihat ya, kalau ini adalah media-media yang digunakan untuk alas dalam menulis atau melakukan ilustrasi dan segala macamnya. Dan di sini banyak sekali model-modelnya ya, dari yang cuman kayu, bambu, bahkan ada yang udah seperti kertas tapi belum seperti kertas yang sekarang ya, masih belum sempurna dan sampai semakin baik sini-sini. Itu teman-teman untuk di ruangan yang ini. Enggak deh ya, ternyata bukan dipahat tapi pakai tinta juga. Ini selanjutnya daun kembang, daun lontar, luang daluang, Jawa, Melayu, Sunda, Madura. Beda banget ini. Ini juga apa ini ya? Kertas Eropa buatan tangan, tulisannya Arab. Kertas Cina, ini ya contoh alat-alatnya ya, itu buat tempat naruh tintanya. Terus ya ada contoh ilustrasi zaman dulu. Oke, ini selanjutnya itu adalah ruang material ya, dimana kita material menulis ya. Kalau sekarang kan mungkin kertas saja, tapi di sini ada banyak ya, dari kayu, terus bambu yang kayak gitu-gitu, sampai ada bahan-bahan serat-serat yang mirip sama kertas ya, mungkin sebelum kertas benar-benar jadi kayak gitu. Tadi teman-teman bisa lihat juga. Jadi kita bisa lihat selain aksara juga bahan-bahan yang digunakan untuk menulis pada zaman itu ya, zaman tersebut. Dermaga Karya. Ini juga ada sejarah-sejarah yang mengenai proses pembuatan kertas. Ini untuk membahas tentang proses pembuatan kertas daluang ya. Ada videonya. Di sini ada Prisma Sejarah Nusantara. Ini bagus ya, ada gambarnya di dalamnya. Ada proyeksi. Di sini juga ada sejarahnya tentang Arung Palaka. Tokoh Arung Palaka ya, diceritain di sini. Cerita-ceritanya ya, lengkap lah pokoknya. Kamu bisa lihat sendiri nanti. Dinding futuristik.
ruang perpustakaan. Ada lemari sama buku-buku. Di sini banyak banget ada apa namanya, ada laci-lacinya. Buku-bukunya juga banyak. Sepeda pustaka. Ini klasik banget, kita nggak boleh naik pasti. Ini gue nggak tahu ya apakah masih bisa dipakai atau cuman apa namanya, cuman ditaruh doang. Tapi ini terawat ya, bersih. Ini open ya, ada apa namanya, ada karat-karat tapi masih kayak di perawat ya, dielap mungkin tiap hari. Oke, tadi di sana setelah ada ruang alat penulisan, selanjutnya juga ada ruang menulis, ruang baca, juga ada sepeda pustaka ya, sepeda zaman dulu. Di sini kita akan lanjut lagi. Kita menuju keluar ruangan. Ini udah selesai dulu tadi lihat-lihatnya. Dan kita baru ada di depan Perpustakaan Nasional. Bisa lihat ya. Oh, ini ada beberapa bahasa ya. Dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus itu kayaknya bahasa Perancis. Gak tahu itu bahasa Jepang atau Cina. Lanjut lagi ada bahasa Arab di atasnya. Dan di sekitarnya di sini ada orang yang ada kursi-kursi buat duduk. Orang juga bisa baca di sekitar sini ya. Mungkin di luar juga bisa baca sana. Juga di sini. Jadi ini pengalaman pertama gua ya ke Perpusnas, dan sebenarnya gua kira ini dari depan kita masuk udah langsung perpustakaan. Ternyata di depannya itu ada kayak semacam apa ya? Jadi kayak museum gitu ya, kecil kan di dalamnya. Sebelum kita masuk ke dalam perpustakaannya, jadi antara perpustakaan kita masuk dulu ke area sejarahnya. Lalu ada ruangan terbuka yang seperti ini. Nah, barulah ada perpustakaannya. Nanti kita akan masuk ya. Setahu gua kalau misalnya kita mau minjam buku itu kita harus jadi member dulu. Kalau belum jadi member kita nggak bisa minjam buku. Jadi nggak tahu, mungkin kita harus beli buku biar bisa dibawa keluar ya. Jadi bacanya bisa di sekitar sini, nggak di dalam bangunan atau gedung aja. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Di sini tempatnya adem banget ya, banyak anak-anak juga. Kayaknya ada yang orang tua banyak ajak anak ke sini ya biar baca, belajar dan lain-lain. Sini ada band-band ya. Oh, ada ATM juga di sebelah situ. Kita masuk ke exit ya. Masuk entrance lah sini. Kita masuk dalam ya.
Di sini ada foto-foto presiden. Foto-foto presiden. Jokowi, SBY. Oh, dari sebelah sana. Ini dari Gus Dur ya. B.J. Habibie. Lalu ada Soeharto dan Soekarno ya. Jadi di sini di semuanya itu ada buku-buku yang membahas tentang mereka ya. Di sini ada buku tentang Soekarno-nya. Ada juga membahas buku-buku tentang Soeharto. Jadi kayak gitulah. Ini ada bola bening. Selanjutnya ada kesan dan pesan. Kapan aku mau lagi ke sini? Banyak ya. Pesan dan kesan untuk orang yang udah datang. Tulis pesan dan kesanmu di sini katanya. Lalu ada pembahasan yang lain. Juga ada potret tokoh-tokoh penting. Nggak tahu sampai berapa lantai ini ya. Ini lantai-lantainya. Lantai 1 lobby hall dan display lekatnya di pentas anjungan pengembalian mandiri book drop cafe. Oke teman-teman, di sini jadi ada direktori dari perpustakaan lantai-lantainya, dimana teman-teman bisa melihat ya dari lantai 1 sampai lantai 24 itu bagiannya bagian apa aja, kayak lantai 1 itu untuk apa, lantai 2 untuk apa, dan sampai seterusnya sampai lantai paling atas. Dan sebelum itu kita tentunya mungkin harus taruh barang kita dulu ya di sini atau titipkan dulu. Udah habis? Masih ada? Tukar pijat di luar. Oh ya. Ada yang dilarang nggak? Kalau botol minum misalnya? Oh boleh dibuka. Kalau ruangan lantai berapa ya, kalau misalnya kita kayak komputer gitu sambil baca, tapi bawa lantai 12, lantai 13 itu 16 juga bisa. Kalau di bawa laptop sendiri ya 19 juga bisa. Kalau misalnya bukunya dikeluar itu harus kita jadi anggota dulu ya. Harus punya kartu dulu. Kalau misalnya kayak di depan sini kan ada kursi-kursi tuh, itu harus minjem. Ini di depan gedung ini kan ada kursi-kursi. Ya di halaman itu harus jadi anggota dulu kalau mau. Oh enggak. Oh, enggak, maksudnya dibawa ke depan sini bukunya. Ya. Ya. Oh, sebagai kartu anggota ya. Berarti. Iya, buku dari sini.
bawa keluar gedung. Oh, kalau boleh lantai lain. Oh iya, takutnya ntar kalau misalnya ketukar-tukar ya taruhnya di mana gitu kali ya. Iya. Oh iya. Oh iya. Kasih ya. Loker dulu ya, naruh tas. Mana nih? Oh ini nih. Lampu ini dia. Oke, jadi kita tadi di tempat itu kita minta kunci loker ya sama ini buat bawa barang-barang berharga, dan itu kita taruh aja yang barang kayak tas mungkin segala macamnya. Jadi ntar kita tinggal pakai ini. Deh. Let's go. Saya di sini ada lift. Saya ada lift tapi ngantri, dan keanggotaan cuma di lantai 2 doang. Jadi kita nggak perlu naik lift. Nanti mungkin ke lantai belasan baru naik lift. Kan kita buat keanggotaan 2 aja. Auditorium. Layanan keanggotaan. Ini terbalik ini bannernya. Kita harus daftar dulu ya di sini. Daftar anggota, identitas dan segala macamnya, dan antriannya 52 lagi ya. Jadi batas perharinya cuma 400. Kalau kita langsung isi aja. Udah beres, kita cetak ya, nomor 351. Oke, kalau udah beres isi nanti dapat nomor antrian ya, dan gue lihat kayaknya di foto juga nanti. Antriannya baru 275 ya, berarti masih 75 lagi, yang mana wah lumayan lama juga ya. Kita bisa ngapa-ngapain dulu kalau gitu ya. Kalau gitu kita tunggu aja ya sampai waktunya. Oke. Tiga lima satu. KTP-nya. Kalau nggak dibawa gimana? Ada. Antrian 352 di kaunter 4. Di sini ya? 353 di kaunter 3. Nomor antrian Kasih ya. 354. Gua nunggu sejam lebih teman-teman untuk dapat nih kartu keanggotaannya. Oke.
Oke, akhirnya beres juga ya. Ini gua nunggu cukup lama banget, sekitar 1 jaman lebih lah, 1 jaman lebih, dan akhirnya jadi juga. Ini berlaku seumur hidup ya kartunya, kurang lebih kayak gini ya kartunya. Oke, kalau gitu sekarang kita ke ruangan perpusnya aja. Itu apa ya, nggak tahu ya, kita naik ke atas ya harusnya ya, karena ruangan untuk nulis dan lain-lain itu di atas ruang layanan. Oke, kita naik aja. Gue nggak tahu ini buku yang di tengah ini cuma pajangan atau bisa dibaca ya, tapi posisinya di situ mungkin nggak bisa. Sekarang udah punya kartu member, kita harusnya lebih bebas ya. Masih kurang tinggi ya. Tadi sebelumnya tuh gue kesini asalnya mau bawa minum ya, botol minum, tapi ternyata boleh ya. Gue kira nggak boleh, makanya gue tadi nggak bawa botol minum dari rumah. Jadi kalau kalian bawa minum, bisa bawa minum aja di rumah, air putih ya, karena kita susah juga nyarinya. Walaupun sebenarnya ada kafe di sini, gue nggak tahu sih dari mana. Cuman tadi gue belum sempet nyari. Sekarang ini dari mana nih? Lantai 4. Ruang pameran, persiapan pameran, gudang pameran, ruang serbaguna, legan darurat. Ada pameran bro. Wow. Ini kayak pameran tugas akhir anak desain atau seni ya. Oh, Enchanted. Ini temanya Disney ya. Wow. Ada apa aja nih? Coco, Elena, Enchanted, Turning Red. Wow. Inside Black Panther, Skew. Ini ada juga di sini Marvel ya. Wah, keren ya. Coba. Kayak yang ini digital ya. Yang ini pakai cat. Ini pakai cat air. Ada yang digital, ada yang cat air juga. Nah, yang ini nih kayaknya pakai cat air juga ya. Ini ada juga yang anime-anime begini. High School Musical, Maleficent ya. Ini stylenya anime-anime. Oke, ini Mulan. Wah, masih banyak ya teman-teman. Ini ada artisnya yang Bae Jonathan nih di sini. Jadi setiap gambar itu ada ya di sini. Ini anak-anak semua ya. Anak sekolah, gue nggak tahu, anak SD kayaknya. Wah, anak-anak SD hebat ya. Ini gambar di ukuran besar ini nggak gampang loh. Lihat warnanya juga tutup semua ya, nggak bolong, nggak ada yang bocor.
Dan ini lihat, ini dia artisnya. Set ini kayak anak kelas 4 SD kayak. Wow, keren ya. Di sini juga ada. Wah, ini cakep nih. Wih, detailnya bagus banget. Ada detailnya. Wow. Suka ya ini ya. Cakep banget. Di sini ini apa nih, kue. Nggak boleh disentuh ya ini. Wow. Keren bro. Gila detailnya. Kue-kuenya ini bagus-bagus. Ada Winnie the Pooh juga ya. Ini di sini pelakunya juga anak kecil ya, yang artisnya. Gila, anak kecil bisa bikin kayak gini. Gua nggak tahu ya gimana bikinnya. Keren banget karyanya. Gue nggak nyangka ya ada tempat kayak tadi. Ternyata sini ada pameran juga ya. Jadi mungkin setiap beberapa waktu sekali bakal diganti ya tema baru, terus artis-artis baru, mungkin sekolah atau momen-momen tertentu yang jelas keren. Tadi itu lukisan dan warnanya juga bagus ya teman-teman. Tapi yang bikin gue lebih takjub lagi sebenarnya adalah tadi yang bikin kayak kue-kue. Gila, bagus banget. Nah itu worth it banget ya kalau gue naik manual, naik ini ya. Kalau tadi naik lift mungkin langsung kelewat yang ini, dan kita nggak tahu kalau ada tempat kayak gitu. Kantin juga ya, ternyata ada kantin juga. Nasi. Monas kelihatan dari sini ya. Kayaknya kita harus lebih tinggi lagi biar lebih bagus pemandangannya.
tiba mati. Tiba mati lampu. Waktu ngambil tas dulu. Situ dia. Ya kayaknya udah beres juga ya tadi gua. Cuman tadi gua nggak sempet ngambil banyak footage di dalam perpustakaannya. Ini sebenarnya lantainya kan ada banyak ya, ada yang juga buku-buku. Tadi cuman gua pergi ke ruangan multimedianya karena kebetulan gua tadi kesini niatnya mau ngerjain kerjaan ya, dan cuman sejaman aja gua ngerjain karena waktunya udah mau habis. Tadi habis nungguin pendaftaran ya. Jadi teman-teman kalau mau datang ke sini baiknya berangkat ya sampai jam 9-an mungkin, karena kalau misalnya ada pendaftaran mungkin nunggu bakal sejam. Tapi kalau misalnya udah ada sih langsung aja ya, enak jadinya. Dan di situ banyak ya, selain ada buku juga ada rujukan, kayaknya ada studi-studi dari penelitian dan lain-lain. Belum juga ada pameran, terus ada naskah-naskah, ada sejarah-sejarah, dan ada ruang multimedia juga tadi ya. Sebenarnya gue cuman datang ke lantai 19 doang, dan iya ngebahas itu aja sih ke ruang multimedia, di mana di situ ada dua ruangan, yang satu komputer-komputer gitu kita buat ngerjain, dan satunya lagi ruangan komputer juga yang ada lesehannya tadi itu yang gue pakai. Dia buat kalau kita bawa komputer sendiri, laptop sendiri, atau di situ juga bisa buat ruang baca doang. Nah jadi kayak gitu lah teman-teman. Kita jangan dulu keluar bangunan. Udah pada tutup ya ruangan-ruangannya. Oke, gue udah keluar dari bangunan Perpusnas ya teman-teman, dan wow, langsung cerah banget. Dan aduh, pengalaman menarik ya. Mungkin next time gue bakal cobain lagi yang untuk bukunya dan lantai-lantai lain ya, karena ada 24 lantai itu nggak mungkin kan gue cek semua. Tadi gue baru sampai lantai 24, ke lantai 19, dan ya itu tadi jam 4 kurang 10 itu udah di warning, lampu-lampu dimatiin karena udah waktunya pada pulang kayak gitu teman-teman. Oke, gimana menurut kalian? Sebenarnya di Jakarta masih banyak ya perpus kayak gini, cuman kayaknya ini perpus yang nasionalnya yang paling besar. Di sini banyak jagaan. Buat teman-teman yang mungkin kecewa ya karena gue hanya menjelajahi sedikit lantainya, tunggu dulu teman-teman, gue mau sediain kalian video part 2 nya, dimana gue akan kesini lagi di video selanjutnya, dan gue akan naik ke lantai-lantai selanjutnya sampai ke lantai paling atas, yaitu lantai 24. Tapi mungkin kalau ada lantai yang kurang ini bakalan gue skip juga ya. Yang penting-pentingnya biar teman-teman tahu aja, nanti gue bakal jelajahin. Pokoknya kayak gitu lah teman-teman, pengalamannya asik banget untuk di sini. Kalau teman-teman suka videonya jangan lupa untuk share, like, dan juga komen teman-teman. Dan makasih banget buat nonton video gue sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jane.